apa kabar hari ini? Baik, luar biasa Kak. Wow, puji Tuhan. Kalau gitu, Kak Amel udah siap belum? Udah rapi-rapi nih, mau ngapain sih? Ngapain ya Kak? Ayo. Mau kebangkitan Tuhan Yesus Kak. Hah, Tuhan Yesus emang sudah bangkit Kak. Hari ini Tuhan Yesus mau naik ke surga. Oh gitu ya Kak Iya, jadi luar biasa nih Kak. Tuhan Yesus setelah dia bangkit, dia 40 hari Kak, dia menjumpai semua murid-muridnya. Siapa yang di sini berjumpa dengan Tuhan Yesus? Yang sungguh-sungguh rindu sama Tuhan Yesus, pasti berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, hari ini Tuhan Yesus naik ke surga loh Kak Amel. Oh iya Kak. Mau ngapain coba? Mau mempersiapkan rumah bagi kita ya Kak. Iya benar banget, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat yang paling the best, yang paling terbaik buat kakak, buat adik-adik, buat kita semuanya. Senang gak sih? Senang Yang Kak. senang kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Wow, berarti udah siap nih untuk ngasih pujian yang terbaik buat Tuhan, penyembahan yang terbaik buat Tuhan hari ini nih. Yuk, yang udah siap, kakak mau kita sama-sama lipat tangannya dulu ya. Kita mau sama-sama berdoa nih adik-adik. Yuk kakak hitung sampai 3, semua lipat tangannya dan tutup matanya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh memperingati Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan menyediakan tempat yang terbaik Tuhan untuk kami boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik Tuhan dari hidup kami. Yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, sekarang kakak undang semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama mau memuji Tuhan, kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama tepuk tangan ya. Gerakin badannya ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh yes, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya. Wah, kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan berbuah yang lebat. Katakan amin. Yuk sama-sama tepuk tangan lagi ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus
dan adik-adik. Karena kita punya masa depan yang indah di dalam Tuhan Yesus. Amin. Yuk sama-sama tepuk tangan lagi ya. Lebih semangat dong. Lebih kencang ya tepuk tangannya ya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Terus bertekun mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidup. Katakan, ku punya masa depan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal apa? Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidup. Bukan berlari, kuat berlari, mengejar citaku. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yeay, haleluya. Haleluya. Nah adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Sekarang adik-adik bisa duduk kembali. Kita mau sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan ya adik-adik. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu.
adik-adik kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya, yuk belajar adik-adik untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, bentuk kami Tuhan sesuai pujian-Mu Bapa. Haleluya, Jesus. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Ku mau cinta-Mu selamanya. Haleluya. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya Jesus. Kau Bapa yang baik. Ku mau cinta Engkau selamanya. Haleluya. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ya, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, baru saja kami selesai Bapa memuji dan menyembah Engkau. Berkati Tuhan Yesus pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu. Biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bentar Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau Bapa memberkati dia Tuhan, memberkati adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan benih-benih firman Tuhan yang Engkau taburkan bagi adik-adik dapat menjadi berkat dimanapun adik-adik berada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati juga kakak yang sebentar lagi akan memberikan firman Tuhan Bapa. Pakai kakak yang akan memberikan firman Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih sehingga kami bisa beribadah hari ini bersama teman dan keluarga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati semua bangsa di dunia dan juga Indonesia, supaya semua bangsa diselamatkan dari virus corona. Sembuhkan dan pulihkan mereka, serta lindungi mereka dan kami, negara kami, menjadi negara yang aman dan tentram dan damai. Tuhan Yesus, berkatilah pemimpin dan pelayan bangsa kami agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan Yesus, berkati kota kami, kota Kesumalaya, supaya menjadi kota yang maju dan jauhkan kami dari virus corona. Tuhan Yesus, berkati pemimpin rohani Bapak Hendrik beserta staf pengerja. Engkau pimpin mereka dan lindungi mereka. Engkau pakai mereka lebih lagi supaya mereka pimpin jemaat-Mu menjadi orang yang takut akan Tuhan, dan jemaat-Mu menjadi terang bagi lingkungan dan masa-masa, agar nama-Mu
Tuhan hidup kami, namamu dipermuliakan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuk pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tugas tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan tergantung kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melumpuhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, senang berjumpa kembali pada hari ini. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Yuk, sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, supaya kami mengerti dan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhannya? Hari ini kakak mau cerita firman Tuhan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dengan nas Alkitabnya diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Tujuan kita mempelajari firman ini adalah supaya anak-anak belajar memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sudah mengasihi Tuhan Yesus kan? Kita mendengarkan firman Tuhan ini supaya lebih lagi sayang sama Tuhan Yesus, lebih lagi mencintai Tuhan Yesus. Oke? Begini ceritanya. Di dalam sebuah
ada sebuah pernikahan di mana mempelai wanita dan mempelai pria akan melakukan sebuah pernikahan. Ketika itu ada 10 orang gadis, 5 diantaranya bijaksana dan 5 diantaranya bodoh. Bodoh di sini bukan karena dia tidak bisa membaca. Bodoh di sini bukan karena dia tidak bisa berhitung, tapi bodoh di sini adalah karena tidak mau melakukan perintah Tuhan dan tidak berjaga-jaga. Ceritanya begini, ke-10 gadis itu sama-sama membawa pelita, membawa lampu. Karena waktu itu belum ada listrik, jadi mereka membawa pelita mereka, membawa lampu mereka. Tetapi yang bijaksana itu mereka juga membawa minyak persediaan. Sedangkan yang 5 gadis bodoh itu mereka tidak membawa persediaan minyak. Lalu lama mereka menunggu, mempelai laki-laki belum datang. Mempelai laki-laki belum datang. Akhirnya mereka ngantuk. Belum datang juga. Lalu mereka semuanya tertidur. Ke-10 gadis itu semuanya tertidur. Tertidur semuanya. Sampai tengah malam, rombongan mempelai laki-laki datang. Lalu berseru, "Mempelai datang! Mempelai datang! Mempelai datang! Song-songlah dia!" Wah, ke-10 gadis itu mereka langsung, "Aduh, lampu saya mana? Lampu saya mana?" Ternyata yang 5 gadis bijaksana itu, lampu mereka tetap menyala karena ada persediaan minyak. Sedangkan 5 gadis yang bodoh itu, lampunya sudah mulai redup karena mereka tidak punya persediaan minyak. Lalu berkata, "Aduh, bagi dong minyaknya, bagi dong minyaknya." Lalu orang yang wanita 5 gadis bijaksana itu berkata, "Enggak, cari aja ke sana karena nanti kami tidak cukup minyaknya." Lalu ke-5 gadis bodoh itu mereka pergi mencari minyak. Ketika mempelai pria itu sudah datang, lalu mereka masuk ke dalam pernikahan itu, pintunya ditutup. Mereka mengadakan pesta dan bersukacita di sana. Ketika pesta sedang berlangsung, lalu datanglah ke-5 gadis bodoh itu setelah mereka mencari minyak. Mereka mengetuk dan berkata, "Tuan, buka pintunya, buka pintunya, buka pintunya." Tetapi pintunya sudah tertutup. Mereka mengetuk terus mereka bersungguh-sungguh untuk mengetuk. Tetapi mereka tidak ada kesempatan untuk ikut di dalam perjamuan itu. Nah, adik-adik, dari sini kita belajar bahwa kita harus selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini bukan berarti di rumah kita selalu ada satpam. Bukan. Berjaga-jaga di sini kita harus jaga hati kita selalu sayang sama Tuhan Yesus. Berjaga-jaga di sini kita harus jaga hati kita supaya tidak ada dosa, supaya tidak ada marah, supaya tidak ada iri hati, dengki, tetapi hati kita selalu sayang sama Tuhan Yesus. Nah, dari firman ini kita mengerti bahwa adik-adik yang sungguh-sungguh sayang sama Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, nanti akan bertemu kita sama-sama di surga. Ingat,
tidak cukup hanya percaya sama Tuhan Yesus. Kelima gadis itu, 10 gadis itu yang bijaksana maupun yang bodoh, mereka juga sama-sama percaya. Tetapi mereka ada yang tidak berjaga-jaga. Orang yang tidak berjaga-jaga itu tidak akan bisa masuk surga. Siapa di sini yang mau masuk surga? Kalau mau masuk surga harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya dia harus selalu menjaga hatinya. Berjaga-jaga juga maksudnya harus pelitanya tetap menyala, rohnya tetap menyala. Bagaimana supaya rohnya tetap menyala? Harus berdoa, membaca Alkitab setiap hari. Beribadah juga harus sungguh-sungguh. Sekalipun masih online, kita harus tetap sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik dimanapun kalian berada, kalian harus menjadi anak-anak yang selalu hatinya bernyala-nyala, pelitanya selalu menyala, dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Yuk, hari ini kita akan sama-sama baca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita adalah Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sekali lagi, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tapi jangan takut, ketika nanti Yesus datang, sekalipun kita tidak tahu Yesus kapan datang, kita akan diangkat dan masuk surga karena kita menjaga hati kita tetap bersih, menjaga hati kita tetap sungguh-sungguh bernyala-nyala, pelita kita tetap menyala untuk tetap mencintai Tuhan Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Sekarang yuk kita buka tangan kita sama-sama, yuk kita sama-sama bernyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayo adik-adik yang mau sungguh-sungguh seperti 5 gadis bijaksana tadi. Hatinya selalu dijaga, rohnya selalu bernyala-nyala. Yang mau semakin sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, angkat tanganmu kepada Tuhan. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku sampai selama-lamanya. Roh Kudus,
bantu aku untuk selalu bernyala-nyala mencintai Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh berdoa, membaca Alkitab, beribadah setiap hari. Terima kasih ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye. Shalom adik-adik, berikut pengumuman minggu ini. Ibadah setiap hari Minggu jam 10 pagi melalui Zoom dan di YouTube KBI Empang Sari mulai jam 7 pagi. Adik-adik bisa mengirimkan voice note ayat hafalan ke kakak sekolah minggu. Batas pengiriman ayat hafalan hari Minggu jam 12 malam. Kul anak gabungan hari Jumat 21 Mei jam 18 via Zoom. Adik-adik bisa follow untuk info terbaru sekolah minggu. Selamat kepada adik-adik yang ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, yuk saatnya untuk memberikan persembahan. Pertama, kalian bisa men-scan QR code yang ada di layar. Atau kalian juga bisa memasukkan uang ke celengan yang sudah kalian buat. Yuk kita semua siapkan uangnya dan kita masukkan ke celengan ya. Tuhan Yesus memberkati.